Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Al-mukarram para alim ulama, para kiai, para ibu nyai, ustadz ustadzah, haji dan ibu hajah yang senantiasa kami taati, kami nantikan fatwa-fatwa serta doa restunya kepada Bapak Profesor apa tadi? Al-Khudu. Tonggo Dewi, tetangga sendiri dari Jawa Timur, kebetulan alhamdulillah yang kami nantikan fatwa serta doa restunya. Tak lupa pimpinan pesantren, pondok pesantren Izzatul Quran As-Adiyah, beliau Al-Ustadz Abdurrahman Agase, yang mana saya juga pernah berkontribusi menambah subscribe channel Anda dalam event ikut film pendek. Kalau tidak percaya nanti dilihat di channel YouTube-nya film pendek yang judulnya Antara Akal dan Okol. Nah, itu saya juara 3, alhamdulillah. Dari berapa ratus peserta se-Indonesia juara 3, tapi saya setiap hari japri dia supaya saya dapat juara. Alhamdulillah. Dan hadiahnya saya belikan kambing. Sudah beranak pinak, alhamdulillah. Serta kawan-kawanku semuanya, dai KPK, Ustadz Aha dari Medan, Ustadz atau Habib Sen dari Makassar, dan Dai Rudini dari tadi dari Samarinda selaku Sekjen KPK, dan tak lupa yang kebetulan tidak bisa ikut hadir, guru kita, kiai kita, founder KPK, beliau Romo Kiai Haji Raden Ahmad Afandi, yang selalu mengiringi dan memberikan support kepada kita semuanya, dan seluruh asatidah Pondok Pesantren Izzatul Quran As-Adiyah, hadirin hadirat, terutama santri-santri semuanya yang insya Allah calon-calon penghuni surga. Amin Allahumma. Bersyukur kepada Allah dengan bersama kita mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita kelak diakui sebagai umat Rasulullah dan mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma. Karena selama ini kita hanya mengaku umat Rasulullah, tapi diakui tidaknya belum tahu. Ya, alangkah nikmatnya, alangkah bahagia ketika kita mengaku dan diakui. Ya Bu ya, mengaku dan diakui sebagai umatnya. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah saya diberikan kesempatan dakwah di Pondok Izzatul Quran ini sudah 1 kali ini. Dari 1 kali 1 juga hitungan ya. Dan alhamdulillah, dan tentunya tidak akan saya menawarkan berapa waktunya karena saya ada banyak teman, jadi secukupnya. Alhamdulillah. Tapi untuk masuk di Kalimantan Timur ini Pak Profesor, alhamdulillah mulai dari tahun 2015 masuk di Kalimantan Timur, yang pertama kali terjun di Berau. Nah, di Berau sana, dan alhamdulillah bisa mengembangkan sayap dakwah di Kalimantan Timur. Semoga berkah. Amin Allahumma. Amin Allahumma.
Amin amin ya rabbal alamin. Dan selalu saya sampaikan dimanapun majelis, kita ikuti prinsipnya undur makal wala tangdur mangkal. Kita lihat isi yang disampaikan, jangan hanya melihat siapa yang menyampaikan. Dimanapun ikut kajian majelis taklim, kita renungi, hayati, selanjutnya kita amalkan isi daripada kajian tersebut, teriring rahmat Allah, jadilah ilmu yang manfaat barokah. Tapi kalau hanya melihat siapa yang menyampaikan, nanti kecewa. Apalagi di kesempatan malam hari ini, sini banyak ustadz, para penghafal Quran, para kiai ulama besar. Nah, kalau melihat yang menyampaikan ilmunya bisa lebih rendah atau lebih mudah daripada Bapak Ibu semuanya. Nah, tapi kalau dilihat orangnya saja nanti kita kecewa, karena kita sama-sama manusia, tentunya tak luput dari salah dan dosa. Manusia tempatnya salah dan dosa. Kita lihat isinya, semoga teriring rahmat Allah, jadi ilmu yang manfaat dan barokah. Amin Allahumma amin Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Saya juga dulu posisi seperti kalian semuanya, para santri-santri, saya juga pernah nyantri. Jadi dulu cuma pernah diberikan pesan nasihat oleh kiai kami, abah kami ketika di pesantren. Namanya di pesantren itu berat, tidak seenak ketika di rumah. Tapi orang tua punya cita-cita yang sangat besar, keinginan yang sangat luar biasa, dan orang tua mengetahui bahwa kebahagiaan tidak hanya diukur dengan kekayaan atau harta yang melimpah, namun adanya di dalam rumah itu adalah keturunan yang saleh dan salehah. Salah satu yang disampaikan oleh Rasulullah, arba'un min sa'adatil mar'i, kebahagiaan itu ada 4 syarat, salah satu diantaranya wa uladu abrara, adanya keturunan yang saleh dan salehah. Tentunya Bapak Ibu sebagai ustadz ustadzah di rumah pun juga punya dzurriyyah, keturunan yang menginginkan anak-anaknya menjadi anak yang saleh dan salehah. Rumahnya besar, lantai keramik, dinding keramik, tingkat 3. Tapi kalau anak-anak kita tidak tahu aturan, tidak punya akhlak, berani pada orang tua, dimanapun membuat onar, masalah, susah nggak orang tua, Bu? Susah nggak? Susah. Tapi coba kalau anak-anak kita dibentengi dengan ilmu agama, masuk di pesantren, dibekali dengan ilmu Al-Quran sehingga punya keimanan yang kuat, insya Allah orang tua pun akan tenang dan bahagia. Kalau kita boleh mengibaratkan Indonesia merdeka dari para penjajah. Tapi pada hakikatnya Indonesia saat ini pun dijajah. Kalau dulu Indonesia dijajah, lawan perangnya bom, meriam, granat, dibom, digranat, ya enggak? Tapi sekarang dijajahnya sudah tidak pakai bom, nggak pakai meriam, nggak pakai granat. Pakai apa, Bapak Ibu? Putra putri bangsa kita dijajah moralnya, dijajah akidahnya, dijajah akhlaknya dengan kok melototin aku? Dengan apa? Dengan kebudayaan. Perkembangan teknologi, dalam tanda kutip, perkembangan teknologi banyak sekali manfaatnya, betul? Betul nggak? Tapi juga tidak sedikit madorotnya. Maka beruntunglah kalian semuanya anak-anak yang mendapatkan hidayah Allah, mau masuk ke pesantren. Salah satu diantaranya gadget, handphone, itu manfaatnya banyak sekali, tapi madorotnya juga tidak sedikit. Saya juga ngajar di pesantren, saya juga ngajar di sekolah umum. Ternyata luar biasa banyak perbedaan. Senakal-nakal apapun kalian di pesantren, kalian masih beruntung sudah masuk di pesantren.
Pernah kami adakan razia Pak Profesor di sekolah itu. Jangan bawa HP. Ada yang nekat bawa HP. Akhirnya kita razia, kita rampas, kita sita, kasih surat berita acara. Hari ini namanya ini, HP-nya tipenya ini, mereknya ini, warna ini, pulsanya tinggal segini, catat lengkap. Nanti yang ngambil orang tua. Orang tua kita kasih edaran. Sebelum orang tua datang, kita iseng Pak. Iseng ngecek, lihat handphonenya anak-anak zaman now. Masya Allah, masih anak-anak SMP kecil-kecil itu kalau sudah punya apa ya, doi, sudah punya gebetan. Di sini ada yang pacaran? Ada? Semuanya jomblo? 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 Alhamdulillah. Ingat, jomblo itu bukan karena kamu tak laku, tapi karena Allah lebih sayang padamu. Karena apa? Kamu dijaga oleh Allah dari hilangnya kesucian, dijaga harga diri kalian karena jomblo itu, ya enggak? Iya. Kalau ustadz-ustadz kita yang jomblo, kita doakan semoga dapat jodoh. Amin Allahumma amin. Sekjen kita ini masih jomblo, semoga dapat jodoh. Amin Allahumma amin. Orang kalau nikah itu ukurannya 25 ustadz. Kalau 25 itu kita masih bisa mengatakan siapa dia? Dia agak sombong dikit, 25. Tapi kalau sudah 27 ke atas, siapa saya? Udah mulai mikir. Tapi kalau sudah 30 ke atas, siapa saja? Pokok dia mau. Ya. Ternyata Masya Allah, saya coba lihat di handphonenya, itu rata-rata kalau yang sudah punya doi, ini beruntung gak pacaran, itu panggilannya jenengan kalah Bapak Ibu. Bapak, Ibu manggilnya mungkin Pak, Bu, ya, Dek, Mas ya. Anak-anak sudah Papa, Mama, Papi, Mami, Ayang, Beb. Ya Allah, naudzubillah. Iya, panggilannya sudah Papa, Mama. Ya Allah, Papa, bila kau rindu padaku, iya kan? Seperti itu bahasanya. Aku rindu senyummu. Aku rindu canda tawamu. Papa, Mama dan sebagainya. Bila kau lagi bahagia, kirimkan aku senyummu. Kalau kau lagi sedih, kirimkan aku air matamu. Ternyata mamanya jawab, Papa, kebetulan saya lagi di toilet, Papa. Minta kiriman apa? Naudzubillah dalil. Itu belum apa-apa. Kita slide lihat di galeri. Masya Allah, naudzubillah min dalil. Tidak semuanya, tapi ada. Kalau sudah di galeri Pak, itu rata-rata gambar anak-anak sekarang, bahkan mengaksesnya dimudahkan oleh teknologi. Itu gambar-gambar porno. Naudzubillah min dalil. Salah satunya itu handphone. Dijajah oleh mereka. Kita tidak terasa, seolah-olah kita benar dienakkan dengan teknologi. Tapi ingat, banyak juga madharatnya bila mana kita tidak dibekali ilmu dan akhlak. Agama itulah yang menjadi benteng. Ibarat bangun rumah, kalau pondasinya kuat, di tingkat berapapun insya Allah kuat. Tapi kalau pondasi rumah itu hanya syukur buat pondasi, apa adanya, ala kadarnya, maka suatu saat dibangun rumah itu mudah retak, mudah roboh, mudah ambruk. Anak-anak kalau dibekali ilmu agama yang kuat, Quran kuat, keimanan dan akhlaknya ditata, insya Allah menghadapi perkembangan zaman gak akan goyah, gak akan mudah terpengaruh, tidak akan mudah terjangkit penyakit kutil. Tahu kutil gak? Kutil itu kurang teliti. Jadi mudah terbawa arus, mudah terpengaruh. Tapi kalau pondasi agamanya, akhlaknya, Qur'annya itu lemah, maka mudah untuk dipengaruhi, mudah terbawa oleh perkembangan zaman. Apalagi sekarang ada lagi yang menghancurkan moral, yaitu dengan bahasa, ngetrennya bahasa kita, bahasa gaul. Tahu nggak siapa yang menemukan kata guys itu?
Hah? Ya guys itu. Loh ini kalau tidak didasari dengan akhlak, dipanggil emaknya, nak tolong aku belikan minyak apa, nyuruh gue guys. Loh sama ibunya sendiri guys, kamu diganti lo, saya diganti gue, lo gue. Saya bayangkan, ya Allah, nak tolong ibu belikan minyak apa, lo nyuruh gue beli minyak, enggak banget keles. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Kalau orang Jawa itu pernah ada kata istilah ini Pak Profesor ya, wong urip apa jari kulinane. Orang hidup apa tergantung kebiasaan. Kalau selama hidup dia mengucapkan lafaz-lafaz yang baik, insya Allah akhir hayat pun terjaga dalam kebaikan. Tapi kalau terbiasa mengucapkan kata-kata yang kotor, yang enggak baik, maka mungkin sampai di akhirat pun akan terbawa. Aku bayangkan kalau malaikat munkar nakir tanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Karena dia terbiasa alay dengan orang tuanya. Kasih tahu enggak? Iya. Naudzubillah min dzalik. Di pesantren dijaga akhlak kalian, terutama dalam style berbusana, menutup aurat. Di luaran sana mereka yang gak dibekali ilmu agama, akhlak yang benar, dia mengumbar auratnya. Maka kalian bersyukur, alhamdulillah masuk pesantren diajari bagaimana menutup aurat, karena ini mahkota kalian yang harus dijaga. Kalau sudah di luaran sana melihat sinetron-sinetron yang mengumbar auratnya, kalau orang katakan baju you can see, siapa yang tadi juara bahasa Inggris, you can see artinya apa? You, kamu can dapat sih melihat, baju you can see, kamu dapat melihat apa? Melihat ketiak, melihat pinggul, melihat paha dan lain sebagainya. Baju you can see yang ditirukan film India yang mengumbar aurat, memperlihatkan pusernya. Wih, orang India pusernya keren-keren lah, pusermu. Bodinya artis keren-keren, kadang bodinya lurus, gak ada beloknya, pakai baju yang masya Allah. Naudzubillah min dzalik. Nah ini kelebihan kita, keuntungan kita, kalian masuk di pesantren, tapi berat, namanya perjuangan. Kalau istilah orang Jawa, sopo sing poso bakal riyoyo. Siapa yang berpuasa, insya Allah akan menemukan kemenangan hari raya. Jangan berharap hari raya, jangan berharap kemenangan kalau nggak mau berpuasa. Berpuasa itu berat atau ringan? Berat. Tirakat riyadhah. Tahu ulat? Tahu ulat? Senang nggak sama ulat? Senang nggak? Siapa bilang senang sama ulat? Ulat senang nggak? Kenapa? Gatal, ya. Apa itu? Gatal, terus jijik, ya. Di rumah disapu, di pohon diobat, dibakar, di tanaman diobati. Nasibnya ulat. Tapi apa yang dilakukan ulat? Dia nggak putus asa. Dia berpuasa menjadi kepompong, sehingga dia berpuasa terus menjadilah dia kupu, punya baju yang indah, warna ungu, warna abu-abu, bajunya abu-abu, lengannya abu-abu, dompetnya abu, sarungnya hijau, rompenya merah, lengannya hijau, baju kupu-kupu kan ganti-ganti bajunya, banyak sekali warna ungu dan sebagainya. Zaman jadi ulat, lihat bajunya gatal kalau dipegang, betul nggak? Makanya apa dia? Daun, kangkung dan sebagainya, ya enggak? Tapi setelah menjadi kupu-kupu, bajunya indah, berganti coraknya, banyak orang yang suka, dia bisa terbang kemana-mana. Ke Kalimantan, ke Sumatera, ke NTB, kemana tadi? Merauke. Bisa terbang, karena apa? Jadi kupu-kupu. Zaman jadi ulat, dia mau riyadhah, mau ke pesantren, mau ngaji, dari apa? Akhirnya bisa terbang kemana-mana. Makanya sudah tidak lagi daun, kangkung dan sebagainya. Kupu makan apa? Madu, sari bunga madu. Kalau kangkung 5.000 bisa dapat di pasar. Kalau sudah madu 1 kilo, 1 liter,
bisa 250. Coba 250.000 belikan kangkung. Dapat berapa banyak tuh? Dia lebih berharga, lebih terhormat, lebih diangkat derajatnya. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajah. Diangkat derajatnya oleh Allah karena punya ilmu. Satu ibarat lagi, ada satu buah air, ada dua buah air dalam ember, air A dan air B. Yang A dia mau berproses direbus, mendidihlah dia. Yang B nggak mau, dia tetap enjoy dalam timba yang B tadi. Nggak mau, saya nggak mau direbus. Yang A mau direbus, mau masuk pesantren, mau hafalan Quran, mau setiap hari dapat tugas, dan sebagainya, terlambat dihukum dan sebagainya, itu direbus. Akhirnya belum selesai di situ, diangkat lagi, dia dimasukkan gelas, gelasnya sudah terisi kopi sama gula, diaduk, masya Allah, terus menghafal sampai pusing kepala dan sebagainya, diaduk, akhirnya jadilah dia kopi. Sekarang kita bandingkan, ambil air yang di dalam timba satu gelas, timba B tadi, air yang masih bentuk air, dan bandingkan dengan kopi yang satu gelas, harganya mahal mana? Harganya mahal kopi. 5.000, 8.000, 10.000 gelas air satu gelas tadi. Kadang tidak ada harganya, gratis, betul nggak? Nah, kalian yang mau berproses, kalian yang mau direbus, kalian mau berjuang, insya Allah menjadi luar biasa dan berharga di masyarakat. Amin Allahumma, amin Allahumma. Berakit-rakit ke gunung, berenang ke tepian, sakit-sakit dahulu, mondok-mondok dahulu, hafalan Quran dahulu, ngaji dahulu, sekolah dahulu, riyadhah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Gak ada yang tepuk tangan. Alhamdulillah, sampai sabar, ikhlas, diiringi dengan riyadhah dan puasa, ilmunya biar manfaat dan barokah, ditambah itu takdiman wa ikraman kepada guru ustadz yang mengajarkan ilmu supaya mendapatkan keberkahan. Begitu pula ustadz dan ustadzah, istilah ridallah fi ridal walidain ini tidak hanya untuk anak tapi juga untuk orang tua, termasuk guru itu orang tuanya anak-anak. Kalau kita tahu ridho kita itu ridhonya Allah, maka bagaimanapun anak kita ridho, bagaimanapun anak bandel dan sebagainya kita ridho aja, biar dia menjadi anak yang soleh dan solehah. Terkadang dalil itu kan hanya khusus untuk anak supaya kita hormat pada orang tua, tapi itu juga untuk orang tua supaya kita selalu ridho kepada anak. Karena apa? Ridhonya Allah tergantung kita ridho orang tua. Maka dari itu jangan sampai ada sakit hati atau marah dengan anak yang sampai kita tidak ridho. Anak nakal, anak kurang arahan dan sebagainya, bukan tangan yang main, bukan kaki yang main, tapi apa? Hati. Semoga santri-santri PP Izzatul Quran As-Adiyah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Jangan lupa nanti tonton channel YouTube-nya Film Aku. Yang belum sempat nonton ya, itu saya berperan sebagai Pak Kiai dan anak Pak Kiai cantik sekali dalam film itu. Tidak ditonton Pak. Saya sudah lihat tuh film saya. Oh, dilihat Pak, nanti pasti ingin jadikan mantu. Ya, terima kasih. Masih ada teman-teman dari KPK yang lain, dipersilakan. Cuma saya tadi sensi pada MC-nya, dia lengkap riwayat hidupnya, dia juga lengkap. Kenapa saya nggak disebutkan? Ya, terima kasih. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa dulu nanti? Bang Tausiah selanjutnya oleh Dai Abu Ahsan Al-Ash'ari. Izin Ustaz. Waktu disilahkan.
صلوا على النبي وصلوا صلى الله عليه